Ya, selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur, saya Makes. Jadi saat ini kita tahu adanya berita-berita yang diduga juga ada pengamat-pengamat dadakan yang muncul yang diduga selalu mendiskreditkan ya AJK ya kan, kemudian juga ada juga sekelompok orang yang diduga kuat yang sebenarnya masuk hanya cuma 2 atau 3% yang nggak setuju terhadap Sol ya, yang diduga juga kita nggak tuduh tidak memiliki wawasan ya, atau diduga egois ya, hanya mementingkan diri sendiri, nggak mau memikirkan teman-teman pempol yang lain. Karena begini, ini logika sederhana aja. Kalau kita cuma mau menuntut orang masukin penjara selesai, ya memang jalan terbaik menuntut sudah. Tapi kalau kita mau dibayar, kalau terjadi deal dengan pengusahanya, ya otomatis seharusnya ya itu dia bisa bayar. Kenapa saya bilang logikanya bisa bayar? Kalau memang dia sudah deal, ya karena gini, Kres AJK ini kan sudah keluar 1,4 triliun. Kalau dia nggak mau bayar, ngapain keluar 1,4 triliun? Mungkin 100 M juga cukup. Nah logikanya apa? Kalau ada suatu perusahaan berhasil lepas nih daripada CIU, cabut izin usaha, tentu saham-saham dia kan akan berpengaruh positif, akan naik. Kemudian kan para nasabah sudah sold. Kalau sepakat damai Sol, berarti RBC dia juga naik. Jadi kalau di OJK menyatakan kalau toh pulih ini otomatis hanya jadi zombie, itu salah besar. Bagaimana mau jadi zombie? Kan Solnya disetujui. Nah kalau Sol disetujui, RBC naik. Berarti PKU harus dibuka. PKU dibuka, kemudian pertama kali terjadi di Indonesia ada perusahaan yang dalam kondisi terpuruk, dicabut izinnya ternyata nggak jadi dicabut dan malahan pulih, tentu akan menarik sentimen pasar yang sangat positif. Dan kita tahu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bangkit dari melantai di bursa saham grupnya. Dan kalau grup-grupnya terbantu, kita tahu Pak Michael adalah salah satu pihak yang jago di dalam melihat peluang ya dan sebagainya. Dia jago ya di dalam mengelola suatu perusahaan, dan dengan feeling dan instingnya kita bisa lihat gitu ya, berapa kali dia disegani karena perusahaan-perusahaannya memang berhasil dibuat Kristen Group itu naik sahamnya, dan itulah menjadi harapan nasabah terbayar. Tapi kalau dilikuidasi, saham-saham ini turun, nilai pasarnya negatif turun, ya otomatis dong kita diduga cuma dapat kayak Wana Arta ya, cuma 1%. Nah makanya diduga ada musuh-musuh daripada AJK atau Kresna Group ini yang nggak mau Kresna bangkit, atau diduga juga dari OJK sendiri juga takut kalau dibandingkan ternyata Kresna bisa bayar, Wana Arta cuma dapat kurang dari 1%, sehingga mereka takut dipersalahkan, sehingga mati-matian barangkali demi egonya, diduga, saya nggak tuduh ya, demi egonya diduga kuat ya berusaha untuk melikuidasi. Padahal kalau likuidasi kan nasabah cuma dapat kurang lebih nggak capai 1%, kita khawatirkan. Nah itu sebabnya logika hukumnya adalah kalau ini sentimen pasar positif ya, dan memang kita harus pelajari sama-sama ya, karena para pemain atau siapapun juga yang senang lakukan investasi atau mengamati saham-saham, kan memang kalau suatu perusahaan positif sentimen pasarnya tentu dia akan naik. Dan kemungkinan itu memang menjadi satu peluang untuk dilakukan pembayaran kepada nasabah, kan begitu, baik yang YBS maupun yang AJK. Tapi kalau perusahaan ini jatuh betul-betul ya, kita cuma terima dari hasil likuidasi ya, diduga kuat kan paling cuma 1% juga bisa jadi cuma seperti itu gitu, karena sahamnya juga akan turun drastis. Nah ini yang harusnya kami sayangkan, OJK harusnya mendukung. Dan kenapa hal ini tidak dibahas juga, tidak dipanggil juga para ilmuwan atau pengamat-pengamat saham untuk ikut mengamati di sini ya. Dan jangan juga ada dugaan-dugaan diskriminasi, di mana kita juga lihat Jiwasraya pernah ada artikelnya dikatakan harus diselamatkan karena kalau CIU ada kemungkinan yang buruk. Artikelnya pun ada. Wana Arta, kok tidak ada lidik dan sidik yang dilakukan oleh OJK terhadap Wana Arta? Ya kan aneh, hanya cuma terhadap AJK saja ya. Nah ini yang kami berikan suatu logika. Silakan para nasabah berpikir, silakan berjuang sendiri-sendiri. Saya tidak paksa untuk ikut dengan pendapat saya, tapi apakah pendapat ini
bisa diterima atau tidak dikembalikan kepada rekan-rekan semua. Yang pasti saya lawyer nasabah yang berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan dana milik nasabah. Sekian dan terima kasih.